Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmia Karamatul Maula dari kelas TBI 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh filsafat dan pemikirannya, yakni Ibnu Maskaweh. Yang pertama, biografi Ibnu Maskaweh. Nama lengkap Ibnu Maskaweh adalah Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Maskaweh. Nama ini didasarkan pada nama yang tertera pada teks yang dimuat dalam kitabnya Tahdhib wa Tahdhib al-Akhlaq wa Tatir al-Arab. Beliau terkenal dengan sebutan Al-Khazin atau pustakawan, karena beliau dipercayai menangani buku-buku pada masa dinasti Ibnu Buwayhi. Tetapi ada yang berpendapat bahwa gelar tersebut berarti bendaharawan yang diberikan kepadanya pada masa kekuasaan dinasti Buwayhi. Beliau lahir di kota Rey atau Iran, sekarang Teheran, tetapi mengenai tahunnya ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa beliau lahir pada tahun 330 Hijriah atau 942 Masehi. Ada juga yang berpendapat beliau lahir pada tahun 325 Hijriah, dan ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Beliau wafat di Isfahan pada tanggal 9 Safar tahun 421 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Beliau awal mula mempelajari banyak ilmu pengetahuan seperti filsafat. Setelah mempelajari banyak ilmu pengetahuan dan filsafat, beliau akhirnya lebih memusatkan perhatian pada sejarah dan akhlak. Guru dalam bidang sejarah adalah Abu Bakar Ahmad bin Komil al-Qadir. Sedangkan guru dalam bidang filsafat ialah Ibnu al-Khomer. Beliau pernah menjadi al-Khazin atau pustakawan Ibnu al-Abid, di mana dia dapat menuntut ilmu dan memperoleh banyak hal positif berkat pergaulannya dengan orang yang berilmu. Setelah itu, Ibnu Maskaweh meninggalkan kota Rey menuju kota Baghdad dan mengabdi kepada istana Buwayhi sebagai bendaharawan atau menangani buku-buku yang dipercayai oleh orang-orang dinasti Buwayhi. Akhir hidupnya banyak dicurahkan untuk belajar oleh beliau dan menulis. Beliau belajar sejarah, terutama Tahdhib al-Akhlaq wa Tatir al-Arab kepada Abu Bakar Ahmad bin Kamil al-Qadir. Ibnu al-Khomer, seorang musafir ternama, karya-karya Aristoteles yang menjadi guru beliau dalam bidang filsafat. Pada dasarnya, Ibnu Maskaweh adalah seorang ahli sejarah, kimia, dan moralis, dan beliau juga sangat patuh terhadap guru-gurunya. Beliau juga memiliki banyak kelebihan dan juga banyak kebijaksanaan. Orang-orang memandang beliau sebagai ulama terkemuka dalam Islam. Pada zamannya, beliau sangat tertekan dengan akhlak mayoritas orang sekitar. Menurutnya, itu bencana besar, sehingga beliau peduli untuk memperbaiki kerusakan akhlak pada zamannya, dan telah menempatkan akhlak di posisi pertama. Beliau telah menempatkan akhlak di posisi pertama. Dalam kitab Tahdhib al-Akhlaq wa Tatir al-Arab, beliau mengupayakan terciptanya asas-asas pembinaan akhlak sebagai acuan pada pembinaan akhlak dengan membekali ilmu melalui nasihat
membina, dan mencontoh akhlak-akhlak terpuji. Jadi di dalam buku Tahdhib al-Akhlaq wal Watatir al-Araq itu isinya tentang bagaimana kita berakhlak baik, bagaimana kita membina akhlak yang baik, bagaimana kita mempunyai teladan yang baik bagi orang-orang, dan bagaimana kita berbuat baik terhadap sesama orang atau terhadap orang yang lebih tua, yang lebih kecil, seperti itu. Ibnu Maskawi adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Banyak bidang ilmu yang dikuasainya. Beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang filsuf, tetapi beliau juga dikenal sebagai penulis buku. Di antaranya buku-buku yang ditulis beliau yaitu yang pertama dalam bidang metafisika. Beliau menulis kitab Al-Fauz Al-Ashghar dalam bidang fisika. Yang kedua dalam bidang fisika, beliau menulis Al-Fauz Al-Akbar. Dalam bidang akhlak, beliau menulis Tahdhib al-Akhlaq wa Tatir al-Araq. Dalam bidang politik dan hukum, beliau menulis Tartib Asy-Sya'adah dan Jawazin Khard. Dalam bidang kedokteran dan hidangan, beliau menulis kitab Al-Jami', Al-Adawiyah, dan Al-Ashribah. Dalam bidang psikologi, beliau menulis kitab Maqalat fin Nafsi wal Aqli. Dan masih banyak lagi bidang-bidang yang beliau kuasai. Perhatian Ibnu Maskawi terhadap etika cukup besar, sehingga beliau digelari guru ketiga atau Al-Mu'allim Ats-Tsalits setelah Al-Farabi, yang dikenal sebagai guru kedua, Al-Mu'allim Ats-Tsani, sedangkan guru pertamanya, Al-Mu'allim Al-Awwal, adalah Aristoteles. Bila dicermati, karangannya yang menyangkut filsafat manusia, baik jiwa maupun etika, banyak merujuk kepada karya filsuf Yunani klasik seperti Galen, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pada masa Ibnu Maskawi, filsafat dan sains warisan Yunani tumbuh subur, sehingga kearifan Yunani mengalir ke wilayah Islam melalui Haran dan Syria. Ketekunannya dalam menguasai bidang filsafat, etika, dan sejarah menjadikan beliau dikenal sebagai seorang ahli sejarah dan moralis dalam arti yang sesungguhnya. Etika yang disusunnya bersifat genetik, agamis, dan praktis. Bahkan beliau merasa perlu mengubah akhlaknya sendiri sebelum menulis kitab Tahdhib al-Akhlaq wa Tatir al-Araq. Maka dari itu, beliau kemudian dijuluki sebagai orang yang pertama yang mengemukakan teori etika, dan beliau juga yang pertama menulis buku khusus tentang etika. Ibnu Maskawi mengakui bahwa pendidikan berfungsi sebagai pembentukan kepribadian manusia dengan segala daya yang dimilikinya. Menurut Ibnu Maskawi, manusia adalah makhluk yang istimewa karena daya pikirnya. Dengan demikian, maka pendidikan merupakan suatu kewajiban karena tanpa pendidikan, pikiran manusia tidak akan berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Akibatnya, manusia tidak bisa menjalankan syariat agama dengan benar, sehingga muncullah derajatnya sebagai binatang. Ibnu Maskawi tidak menjelaskan secara pasti dasar tentang pendidikan. Namun, secara tegas beliau menyatakan bahwa syariat agama merupakan faktor penentu bagi lurusnya karakter manusia, yang menjadikan manusia terbiasa melakukan perbuatan terpuji, yang menjadikan jiwa mereka siap menerima kearifan dan keutamaan. Dengan demikian, syariat agama merupakan landasan pokok bagi pelaksanaan pendidikan yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Konsep pendidikan akhlak Ibnu Maskawi.
Yang pertama adalah tujuan pendidikan akhlak. Ibnu Maskawi mengatakan tujuan pendidikan akhlak adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik sehingga mencapai kesempurnaan dan mencapai kebahagiaan yang sejati dan sempurna. Menurutnya, persoalan al-sa'adat merupakan persoalan utama dan mendasar bagi kehidupan manusia, dan sekalipun bagi pendidikan akhlak, yaitu meliputi unsur kebahagiaan, kemakmuran, keberhasilan, kesempurnaan, kesenangan, dan kecantikan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh Ibnu Maskawi adalah bersifat menyeluruh, yakni mencapai kebahagiaan hidup manusia. Kode etik pendidik dan peserta didik. Bagi Ibnu Maskawi, pendidik mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk meluruskan peserta didik melalui ilmu rasional agar mereka dapat mencapai kebahagiaan intelektual dan untuk mengarahkan peserta didik pada disiplin-disiplin praktis dan aktivitas intelektual agar dapat mencapai kebahagiaan praktis. Pandangan Ibnu Maskawi tentang pendidik dibagi menjadi dua, yaitu orang tua dan guru. Adapun pandangan Ibnu Maskawi tentang kewajiban peserta didik adalah mencintai guru yang melebihi cintanya terhadap orang tua, bahkan kecintaan peserta didik terhadap gurunya disamakan dengan cinta terhadap Tuhannya. Oleh karena itu, dalam interaksi edukatif antara guru dan murid harus didasarkan pada perasaan cinta kasih. Dengan demikian, proses pembelajaran diharapkan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi pendidikan menurut Ibnu Maskawi adalah pendidikan memiliki beberapa fungsi yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Di antara fungsi tersebut adalah yang pertama, sebagai sarana sosialisasi individu. Manusia adalah makhluk sosial, maka pendidikan harus berfungsi sebagai proses sosialisasi bagi subjek pendidikan. Maka dari itu, menurut Ibnu Maskawi, kebijakan manusia sangat banyak jumlahnya yang tidak mampu dicapai oleh individu, perlu bergabung dengan kelompok lain untuk tujuan tersebut. Yang kedua, fungsi yang kedua yaitu memanusiakan manusia atau humanisasi. Manusia yang paling mulia bagi Ibnu Maskawi adalah manusia yang substansi dan esensinya sesuai dengan kemanusiaannya. Jika manusia telah keluar dari hal itu, berarti bukan manusia lagi. Ia berada pada derajat binatang, bahkan lebih rendah lagi daripada binatang. Maka dari itu, tugas pendidikan adalah memudahkan manusia sesuai dengan substansinya sebagai makhluk yang paling mulia dan supaya lahir manusia yang mempunyai perilaku yang sesuai dengan kesempurnaan kemanusiaannya. Materi pendidikan. Ibnu Maskawi menghendaki agar semua sisi pendidikan manusia mendapat materi yang layak. Sebab dengan adanya materi yang layak, maka tercapainya pendidikan yang baik dan maju. Menurut beliau, ada 3 yang harus dipahami sebagai materi pendidikan akhlak, yaitu yang pertama, hal-hal yang wajib bagi kebutuhan manusia. Yang kedua, hal-hal yang wajib bagi jiwa manusia. Dan yang ketiga, hal-hal yang wajib bagi hubungan manusia dengan sesama manusia. Menurut Ibnu Maskawi, ketiga materi tersebut dapat diperoleh dari ilmu-ilmu secara garis besar seperti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemikiran dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan indera. Beliau tidak membeda-bedakan antara ilmu agama dan non-agama. Di sini pembahasan tentang hakikat manusia telah dilakukan sejak manusia ada. Pandangan Ibnu Maskawi tentang manusia tidaklah berbeda dengan filsuf muslim lainnya. Menurutnya, manusia merupakan mikrokosmos
yang dalam dirinya terdapat persamaan dengan yang ada di makrokosmos, yang terdiri dari jasmani dan rohani. Menurut tabiatnya, manusia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama manusia baik, yang artinya manusia yang sejak awal tabiatnya memang baik dan tidak akan berubah menjadi jahat. Kelompok ini termasuk kelompok minoritas. Dan yang kedua, manusia jahat, yang artinya kelompok ini sejak awal tabiatnya memang jahat dan tidak akan berubah menjadi baik dalam arti yang hakiki. Kelompok ini mendahului kelompok yang mayoritas. Yang ketiga, manusia yang tidak termasuk kelompok yang pertama maupun yang kedua. Yang artinya kelompok ini bisa berubah menjadi baik dan juga bisa berubah menjadi jahat. Filsafat jiwa. Menurut Ibnu Maskaweh, manusia terdiri dari 2 unsur, yaitu jiwa dan jasad. Jiwa berasal dari pancaran akal aktif, sedang jasad bermula dari lingkungan dan bagian-bagiannya. Dengan demikian, jiwa bersifat rohani, sedang jasad bersifat materi. Dalam membahas jiwa, Ibnu Maskaweh selalu mengaitkannya dengan akhlak. Akhlak adalah perikeadaan jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa dipikir dan dipertimbangkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, akhlak adalah peri jiwa yang mendorong lahirnya aktivitas secara spontan. Peri keadaan jiwa itu dapat berupa naluri atau fitrah sejak lahir. Menurutnya, akhlak dapat diperbaiki melalui latihan dan pembiasaan. Buku Tahdhib al-Akhlaq wa Tathir al-Araq yang ditulis oleh Ibnu Maskaweh merupakan buku rujukan pertama tentang filsafat etika. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Helmi Hilmi dan kemudian disunting oleh Ilyas Hasan. Tahdhib al-Akhlaq wa Tathir al-Araq adalah karangan Ibnu Maskaweh yang cukup terkenal dan berperan besar dalam pembinaan akhlak di dunia. Tahdhib al-Akhlaq wa Tathir al-Araq merupakan uraian suatu aliran akhlak yang materi-materinya berasal dari konsep Plato dan Aristoteles, yang dikombinasikan dengan ajaran dan hukum Islam serta diperkaya dengan pengalaman hidup pribadi Ibnu Maskaweh pada zamannya. Kitab Tahdhib al-Akhlaq wa Tathir al-Araq berisikan 7 bab, yang secara runtut: bab pertama pembahasan tentang jiwa, bab kedua tentang fitrah manusia dan asal-usulnya, bab ketiga tentang kebaikan dan kebahagiaan, bab keempat tentang keutamaan yaitu keadilan, bab kelima membahas persahabatan dan cinta, bab keenam tentang pengobatan jiwa, dan yang terakhir bab ketujuh tentang penyembuhan penyakit jiwa. Dari bab pertama sampai bab kelima, pemikiran Ibnu Maskaweh diwarnai oleh pemikiran para pendahulunya, dari para filosof Yunani dan Muslim seperti Plato, Aristoteles, Galen, kaum Stoa, Al-Kindi, Al-Farabi, dan lain-lain. Sedangkan 2 bab terakhir, bab ke-6 dan ke-7, lebih banyak dipengaruhi oleh Abu Bakar Zakaria al-Razi. Dalam kitab Tahdhib al-Akhlaq wa Tathir al-Araq, Ibnu Maskaweh menolak pemikiran Yunani yang mengatakan bahwa akhlak tidak dapat diubah karena berasal dari watak atau pembawaan. Baginya, akhlak dapat selalu berubah dengan kebiasaan dan latihan serta dengan pelajaran yang baik. Sebab kebanyakan anak-anak yang hidup dan dididik dengan suatu cara tertentu dalam masyarakat ternyata berbeda dalam menerima nilai-nilai akhlak yang luhur. Karena itu, seseorang dapat diperbaiki akhlaknya dengan mengosongkan diri dari segala sifat tercela dan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat terpuji. Dari berbagai cabang ilmu yang dikuasai oleh Ibnu Maskaweh ini dapat menjadi teladan bagi semua orang agar tetap mengutamakan akhlak dalam segi apapun. Dalam karangan kitabnya patut diberi penghargaan untuk beliau, karena dengan munculnya kitab itu
menarik perhatian orang untuk memperbaiki akhlak dan membina pendidikan yang lebih baik. Meskipun teori ini menurut sebagian orang, apalagi remaja saat ini, mungkin jarang diterapkan. Dengan demikian, Ibnu Maskaweh berharap agar pendidikan akhlak tetap diutamakan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.